Gue kira ngerantau di ibu kota bakal langsung ngerubah hidup gue. Tapi ternyata, halo, nama gue Alam. This is a very quick video. Tadi gue ngerasa kayak, gue kayak kangen rumah deh. Gue lagi kangen hidup aja. Dalam artian, gue ngerasa gue udah kayak di stage of life yang beda. Dan tadi sempat kepikiran pas gue lagi duduk, gue lagi dengerin lagu, terus kayak, oh shit, kayak seru deh kalau gue video. Kayak seru deh gue bisa ngobrol sama kalian. That's why gue langsung kayak, oke, kita langsung taruh HP, langsung kita video gitu. Nggak tahu sih, gue ngerasa kayak ini bisa jadi cerita ke kalian juga. Sebenarnya video ini sangat-sangat personal. Ini cuman kayak opini diri gue sendiri. Ini anggap gue bercerita dengan cermin. Jadi kayak gue nggak mengotakkan apapun di sini. Gue cuman kayak cerita apa yang gue rasain sesuai dengan judul ibu kota, of course Jakarta gitu. Gue sendiri berasal dari Kalimantan, tepatnya Banjarmasin. Gue tinggal di sana dari gue kecil sampai gue SMA, sampai gue lulus SMA, dan akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Um, there's a few things yang gue rasa itu nge-push gue banget untuk kayak, oke, gue harus pindah, I have to make a change, I have to do something gitu loh. Gue ngerasa cycle yang gue rasakan saat gue di rumah gue dulu, di tempat berasal gue ngerasa cycle-nya dimana ya udah kayak lu lahir di sana, lu mati di sana gitu loh. And I'm one of them yang gue rasa gue nggak bisa nih kayak gini. Kayak gue pengen ngerasa hidup, gue pengen ngerasain hal yang gue rasa gue nggak bakal rasain itu kalau gue di sana doang gitu. I grew up with internet, so gue ngerasa kayak ada sesuatu yang push gue, yang ngebakar gue, karena gue lumayan orang bisa dibilang consumer. Jadi gue ngelihat banyak hal yang gue nggak punya, yang nggak pernah gue lihat, yang nggak pernah gue coba. Jadi itu bikin gue kayak shit, gue pengen nyoba itu, gue pengen beli itu, gue pengen kesana, gue pengen apapun itu. Oke, I have to experience that. I have to live. I wanna live. Jadi gue ngerasa kayak ini adalah bagian dari cara gue ngerubah hidup gue. Luckily, of course, there's a change. Udah pasti. Cara gue hidup saat gue di sana dan saat gue ngerantau udah pasti beda. Gue ngerasa rutinitas pun juga berbeda. Gue ngerasa gue orang yang sangat suka nge-challenge diri gue sendiri. Gue suka tantangan. Gue ngerasa kayak shit, gue pengen nyoba cuy gitu. Gue ngerasa kayak gue pengen nyoba banyak hal. Gue pengen coba apa yang orang coba juga. Gue sangat suka menantang diri gue. Bisa nggak ya gue? Bisa nggak sih? Bisa nggak ya gue? Bisa nggak ya gue? Itu banyak banget di kepala gue yang gue rasa kayak, oke, gue harus coba. Gue harus bisa. Walaupun ujung-ujungnya nggak bisa, tapi kayak at least I tried. Gue ngerasa gagal itu termasuk proses. Gue lebih mending gagal dibanding gue nggak nyoba sama sekali. Mungkin itu salah satu prinsip yang gue tanam di gue, yang gue rasa sangat-sangat membantu. Sesimpel kayak dulu kalau gue di Kalimantan,
Kalau gue mau ngelihat kayak H&M, Zara, stuff like that, gue harus lihat di IG Just Tip gitu. Kalau kayak di sini kayak gue tinggal ke mall, gue bisa coba langsung, tinggal beli. Kalau dulu gue kayak oke, gue scroll scroll dulu tuh akun Just Tip. Ah ini bagus nih, nabung dulu. Pas gue udah kekumpul duitnya, eh habis barangnya. Udah beda season lagi, collectionnya udah beda. Dan sekarang tuh kayak oke, ya udah kayak malah kayak kebalikannya, kayak gue udah nggak beli-beli hal-hal itu lagi gitu. Ya udah. Sekarang kita ngomongin realita. Kalau realita sih banyak pahitnya sih ya. Tapi balik lagi itu bagian dari berproses. Jadi kayak nikmatin aja. Gue banyak banget culture shock setelah gue pindah ke ibu kota. Mulai dari teman-teman dulu, cara bersosialisasi di sini sangat-sangat beda dengan cara gue bersosialisasi di kampung gue. I would say banyak plusnya sih kalau secara pertemanan, karena gue ngerasa um, gue belajar banyak karena gue ketemu orang baru terus di sini. Gue selalu punya opportunity yang kayak gue bisa ketemu siapapun setiap hari, dan gue bisa kenal orang baru setiap hari, yang gue bisa jadi nambah wawasan gue juga. Gue punya perspektif yang beda-beda dari masing-masing orang. Dan karena mungkin karena ini ibu kota, gue ngerasa uh, lu bakal banyak banget punya POV. Lu bakal banyak lu bakal banyak banget ketemu orang-orang aneh, lu banyak banget ketemu orang-orang keren, orang-orang kaya mampus, orang kaya aja, ada yang kayaknya nggak masuk akal, ada yang biasa aja, sampai yang bawah-bawah gitu. Tapi gue rasa itu juga di mana aja sih, tapi nggak tahu, gue ngerasa beda aja sih di sini. Untuk adaptasi itu ke while, tapi lama kelamaan gue ngerasa kayak gue udah tahu nih gue mau di posisi yang mana, gue tahu gue levelnya di mana, gue jadi tahu kayak gue udah mengkotak-kotakan kayak oke, ini temen-temen untuk kayak gue bisa nongkrong angkat kaki di warteg sambil ngobrol, terus beli koto apa beli terus kayak beli rokok ketengan, ngobrol aja ngobrol gitu. Terus ada juga yang temen kayak oke, ini tipikal temen-temen yang ya udah ini temen untuk ketemu di dugem-dugem doang, atau kayak fancy restaurants gitu gitulah. Dan ada juga temen yang kayak nengah banget, ya bisa kayak gini bisa kayak gitu. Dan gue rasa adaptasi itu sangat-sangat penting, karena kita nggak bisa selalu bikin orang yang ikutin kita gitu. Jadi kayak kita yang harus adaptasi juga. Ada temen yang harus bahasa Inggris full. Itu sakit banget kepala gue. Maksudnya kayak gue ngomong bahasa Inggris juga, kayak I have no problem with that. Tapi karena kayak ke Indonesia banget gitu, gue kadang kayak aduh, kayak nggak, ini nggak ada masalah sama sekali. Gue ngerasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan orang-orang baru, gue nggak ada masalah berkomunikasi bahasa Inggris. Tapi kadang gue ada kayak pressure yang kayak udahlah bahasa Indonesia aja gitu. Gue ngerasa kayak kadang ada jokes atau obrolan yang gue rasa itu harus pakai bahasa Indonesia, karena kalau di bahasa Inggrisin jadi nggak lucu. To be honest, gue bisa adaptasi sih sama dua-duanya, tapi kadang ada di kala yang gue pengen sangat-sangat banjar gitu. Mungkin kalau di ibu kota tuh circle tuh sangat-sangat cepat berubah. Lu bakal berkali-kali
punya pergantian circle. It depends sih sebenarnya. Gue ngerasa semua orang punya kayak fase itu, dimana lu berganti-ganti, ntar lu main sama ini, ntar lu main sama ini, ntar lu akrab banget sama hari ini, minggu ini lu sama ini, gue nggak sih. Terus bakal bisa bedain yang mana nih tongkrongan yang buat nongkrong, emang nongkrong lu bisa deep talk, lu bisa cerita, lu bisa susah bareng. Ada juga circle yang gue rasa ini untuk relasi aja, ini temen, ini ya udah temen aja. Nggak bisa lu kayak kita ngopi yuk, terus gue mau ngobrol, boleh nggak, kayak gue pengen curhat. Gue rasa ada kategori-kategori itu, at least for me sih. Gue ngerasa kayak gue punya temen yang oke, ini temen yang emang gue bisa beli kopi jago, terus kita duduk di taman di pinggir jalan, nyebat, ngobrol, nyantai. Tapi ada juga yang kayak ini kalau gue nongkrong sama dia gue harus dress up, gue harus culture, gue harus uh, rapi banget, which is not a bad thing, tapi ya tergantung kebutuhan aja sih gitu. Terus gue rasa kuncinya di sini adalah lo harus banyak banget relasi, lo harus banyak banget temen. Kuncinya jangan malu, banyakin ngobrol, tapi jangan juga ngobrolnya jadi kayak kesannya apaan sih lu gitu. Gue rasa kayak it's about the vibe you give, it's about the vibe you brings to the table aja sih. Gue ngerasa lu harus bisa adaptasi. Gue ngerasa di ibu kota tuh lu bakal akan ketemu orang baru terus, lu akan ketemu orang banyak, lu akan bersosialisasi lebih, lu bakal menemukan orang-orang unexpected yang ya tiba-tiba lu bisa temenan. Lu bisa ketemu orang yang kayak lu baru ketemu malam itu juga lu bisa jadi best friend besoknya. Tapi gue ngerasa di ibu kota tuh lu nggak bakal akan sendirian, tapi lu bakal akan sering ngerasa sendiri. Dan lu harus tahu nggak ada orang yang benar-benar peduli kecuali diri lu sendiri. Jadi lu harus adaptasi, lu udah harus mulai terbiasa, karena at the end of the day it's just you. Dan itu nggak apa-apa. Ya itu bagian dari belajar, dan lu udah tahu konsekuensi itu dari awal. Lu udah tahu lu bakal sendiri, lu udah tahu lu bakal menata semuanya dari awal. Lu baru terjun, dan lu juga tahu kayak oke, gue ngemulai buku yang baru nih, gue harus ngisi dari halaman 1 gitu. Jadi kayak there's nothing wrong about it kok. Gue ngerasa kayak itu hal yang normal, dan ya at the end of the day lu bakal sendiri juga. Jadi kayak ya udah, nggak apa-apa. Itu bakal ngasih ruang buat diri lu juga untuk kayak belajar. Karena yang gue sadari, banyak banget orang yang terlihat tahu arah, tapi sebenarnya dia selama ini cuman kayak pura-pura yakin aja. Jadi jangan minder, karena itu bagian berproses juga. Even kayak gue ngerasa gue juga masih kayak berproses. Gue juga ngerasain hal itu. Gue juga kayak kadang nggak tahu mau ngapain. Kadang gue punya ketakutan apakah gue bisa bertahan. Tapi ya udah, jalanin dulu aja, and selalu coba aja. Mungkin kalau pelajaran yang bisa gue ambil dari ngerantau adalah mandiri sih. Gue ngerasa kayak gue lebih mandiri. Gue beneran menjadi manusia yang manusia. Gue ngerasa gue decision maker buat diri gue sendiri. Gue makan apa yang gue mau makan. Gue lakuin apa yang mau gue lakuin.
gue lebih mempertimbangkan banyak hal. Gue ngerasa uh, gue ngerasa itu cara belajar yang natural, terutama buat diri gue sendiri sih. Gue dari tadi ngobrol panjang banget. Ternyata gue gak nyadar HP gue habis baterai terus mati. Dari tadi gue ngomong sama diri gue sendiri. Ya gak apa-apa sih, gue kan emang ngomong sama diri gue sendiri. Tapi ini bedanya cerita sama kalian karena kalian bisa nonton. Tapi gue ngomong panjang banget, jadi gue harus ngulang. Tapi ya udah, gue ngulang apa yang gue inget aja ya. Ya intinya jangan takut sih. Jangan takut gagal. Semua orang terlihat hebat sih di sini, tapi ya walaupun sebenarnya mereka juga lagi bertahan juga. Jadi jangan minder, jangan takut duluan, jangan takut nyoba. Coba aja sih, karena nggak ada salahnya. Ketika gue ngerantau, gue jadi bisa buat kayak nolak. Gue juga jadi bisa tegas. Gue udah berani nolak. Gue udah mulai enakan orangnya. Karena mungkin lu bakal jadi orang yang lebih, ya lu realistis aja. Kayak sesimpel, kadang lu pasti punya dilema saat lu kayak ke mall, terus lu kayak nyoba sesuatu atau lihat sesuatu, terus yang kayak staffnya kayak ngeliatin lu, terus nanya-nanyain lu, terus kayak ngikut-ngikutin lu terus. Gimana kak, suka nggak kak, gimana kak, enak nggak kak, gimana, bagus kak, ini udah beli aja kak, lagi diskon, bla 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 bla. Kadang kalau lu jadi orang gak enakan, lu pasti yang kayak ya udah deh, aduh gue kalau nggak beli nih mampus banget gue nih, gue udah nyoba lah, masa gue nggak beli gitu kan. Tapi kayak mungkin karena lu udah jadi orang yang realistis ya, maksudnya kalau emang nggak perlu ya ya nggak usah beli. Misal kalau gue nyoba, ya kalau gue ngerasa nggak cocok ya gue nggak beli lah, gitu loh. Gue udah mulai mencoba belajar itu. Gue juga kayak udah mulai belajar kayak, oh ya udah kak, aku coba dulu ya. Ya nanti paling kalau aku emang ngerasa mau, aku paling beli online atau aku kesini lagi. Itu sesuatu hal yang kayak sebenarnya gampang untuk dibilang, untuk disebutkan, tapi kadang kita nggak enak gitu, kita takut. Tapi semakin gue dewasa, gue ngerasa kayak oke, ya udah, kayak gue nggak perlu, masa gue harus kayak ngeyain karena gue gengsi atau karena gue malu atau gue ngerasa kayak shit, duh gue harus beli lagi gitu. Gue udah nyoba, gue udah masuk gitu. Gue ngerasa di ibu kota tuh kayak nggak ada yang, gue ngerasa di ibu kota tuh kayak semuanya berkompetisi, semuanya lari, gak ada yang jalan kaki. Bener-bener lari. Lu ngedip gini aja sekali, sedetik aja lu udah ketinggalan. Karena semua orang tuh lari, bener-bener semua orang tuh gerak, semua orang tuh nonstop. Wah, chaos banget. Lu nggak bakal ada dikasih nafas, lu bakal nggak ada waktu untuk kayak gitu. Itu nggak ada. Gue ngerasa sini semua orang kayak satset semua, sangat bertolak belakang banget dengan kebiasaan gue waktu gue di kampung gue, yang gue rasa ya hidupnya enak banget. Gue dulu waktu sana tuh kayak gue enak banget. Anjing, gue bangun bangun jam 1 siang, main ML ke warkop gue, terus beli katengan, ngerokok, ngopi, sorenya ke coffee shop, sampai malam begadang, malamnya nyari Indomie, udah mabok, udah main Indomie lagi, main game, ngobrolin orang, ya udah gitu-gitu aja cycle-nya. Jadi ya gue ngerasa di sini semua orang berkompetisi, semua orang di sini bener-bener tapi in a good way. Gue ngerasa kayak itu jadi nge-push diri gue juga gitu loh, karena kayak shit, dia kayak gini lagi, anjing gue harus kayak gini juga gitu. Anjing dia dapat ini, gue juga bisa. Jadi gue kayak ngerasa bersaing sehat gitu,
bukan in a bad way tapi kayak sehat, jadinya kayak oke, gue harus bisa juga, orang aja bisa masa gue enggak. Tapi saat lu berada di lingkungan yang kayak ya udahlah, lu bakal ya udahlah juga karena lu ngerasa lu aman, karena lu di safe zone lu ngerasa kayak oke, ya yang lain juga kayak gitu kok. Karena gue ngerasa ngerantau tuh bukan tentang siapa yang suksesnya paling cepet, tapi siapa yang bertahan. Sekarang kita ngomongin homesick. Homesick gimana ya? Homesick tuh selalu ada sih. Tapi gue rasa gue udah 5 tahun kan. Jadi untuk gue tuh gue masih aman sih. Gue masih kayak kadang kangen, tapi gue juga senang dengan dunia ini, dimana gue ngerasa gue bisa ngelakuin apa yang gue mau. Gue ngerasa gue nge-decide banyak hal dari diri gue sendiri. Kangen mah kangen, maksudnya kayak anjing seru banget ngeliat temen-temen gue yang dulu, kayak hal-hal yang itu nggak bisa gue lakuin di sini gitu. Hal-hal simple, sesimpel kayak pagi sarapan bubur, terus kayak ngopi di mana, terus siangnya ke belakang SMA ke warung, terus nyebat. Hal kayak gitu tuh gak bisa gue lakuin lagi di sini. Ya mungkin bisa tapi ya pasti beda dong. Terus untuk keluarga gue juga ya pasti kangen lah. Kadang gue kayak duh kangen lagi, kangen masakan, kangen makan makanannya. Em, Ya gue ngerasa banyak sesuatu yang bisa gue obrolin sama mereka, tapi itu gak bisa gue obrolin sama orang-orang di sini yang gue kenal gitu. Tapi kadang jadi kayak motivasi gue juga sih, kayak sesimpel oke, gue harus kerja banget, gue harus gila-gilaan nih biar gue pulang gue bisa kayak ajak anak-anaknya kakak-kakak gue buat ke Alfamart, sesimpel beli kayak oke, guys kalian punya 1 menit untuk beli apa yang kalian mau gitu gitu. Jadi kayak gue selalu pengen, gue selalu punya mimpi jadi kayak cool uncle yang kayak kalau adik-adik ipar gue tahu gue datang tuh mereka kayak wow malam gitu. Jadi itu nge-push gue juga sih jadinya. Sebelum gue ngerantau tuh gue di rumah tuh jarang banget ngomong, gue jarang banget keluar, gue jarang banget berinteraksi sama orang-orang rumah gue. Gue ngerasa gue jauh banget sama mereka. Tapi semenjak gue ngerantau, at some point gue ngerasa kayak jauh itu yang bikin gue sama mereka deket. Karena jauh itu gue jadi bisa mengenal mereka lebih deket sih. Ngomong-ngomongin kesepian, ya kalau dari gue sih, gue kan ada Eko, jadi kayak gue nggak sih. Kalau sepi ya udah pasti sepi sih. Tapi it's okay, kayak you'll get used to it. Lu bakal jadi memperkuat diri lu. Jadi itu bagian dari proses juga kok, karena lu tua bakal sendiri juga, jadi kayak it's fine. Alhamdulillah gue masih bertahan sih. Tapi ya gue pasti punya harapan kayak gue bisa level up lebih dari bertahan gitu. So ya, mungkin gue bisa kasih tips-tips sedikit buat kalian yang ingin ngerantau, buat kalian yang ingin memulai karir. Gue di sini nggak menggurui, disclaimer, gue nggak ada niat untuk kayak menggurui atau apapun itu, karena gue juga masih belajar, gue juga masih belum perfect, gue masih jauh lah dari kata perfect. Mungkin dari gue sih intinya jangan jangan minder, jangan malu, jangan takut, karena energi yang kalian kasih ke orang itu bakal berdampak dengan energi orang yang kasih ke kalian.
harus jago ngobrol, itu udah pasti, friendly, tapi jangan jadi kayak lu siapa sih anjing gitu, jangan. Ya maksudnya memporsikan aja lah, banyakin ngobrol, banyakin ajak kenalan orang, inisiatif, jangan cari musuh. Hati-hati cari musuh di sini karena kalian tidak tahu kalian sedang berurusan dengan siapa. Kadang ada hal-hal yang kayak gitu tuh ya, kayak kalian cari musuh ternyata anaknya siapa gitu. Jadi ya nggak usah lah, nggak usah cari musuh, buat apa gitu. Ya walaupun kadang ada aja orang yang musuhin kita padahal kita nggak nyari musuh. Ya ya udah, itu bagian dari berproses lah, bisa kita bilang. Anggap itu anggap itu komplimen. Jangan salah pergaulan, jangan salah pilih temen, jangan salah pilih grup. Ya just be yourself aja sih. Jadi gua rasa it is so powerful when you just be yourself, karena orang bakal ingatnya itu elu gitu loh. Jangan gengsi, misal ngeliat temen-temen lagi kayak gini ya, lu nggak harus ngikutin mereka, lu nggak harus ngikutin level mereka gitu. Kalau lu ngerasa lu masih belum di level mereka, dan itu nggak apa-apa, kayak, dan mereka juga nggak masalah, kecuali mereka kayak, iya apaan sih kok lu nggak ini, ya ya udah berarti mereka nggak bagus untuk ditemenin, simple. Kalian jangan jadi people pleaser sih. Walaupun walaupun gue ngomongin, gue bilangin ini ke kalian tuh seolah gue bukan people pleaser gitu, tapi ya ya udah, maksudnya ini sekedar saran aja sih, karena gue menyadari itu jadi gue kasih tahu kalian gitu. Selalu baik sih, selalu baik, usahakan selalu baik, walaupun gue juga kayak kadang ya ada keceplosan tapi kayak please usahain selalu baik, karena lu nggak tahu lu lagi baik sama siapa. Ya udah, lakukan itu secara natural aja. Jangan jadi penipu sih. Kalau lu jadi penipu, udah halus susah nanti. Janganlah. Udah. Jangan maunya instan. Nggak ada yang instan. Jadi harus berproses kok. Semuanya pasti berproses. Ya kecuali lu nemuin shortcut. Ya, ya udah itu nggak apa-apa. In a good way ya. Tiba-tiba lu kayak lu baik sama satu temen baru lu, tiba-tiba kayak ternyata bokapnya CEO apa gitu, terus lu jadi kayak, karena orangnya kayak ngeliat lu temen baik banget, jadi kayak udah lu ikut gua aja, terus lu jadi kayak ya ya itu nggak apa-apa. Tapi itu kan masuknya kayak anugerah gitu. Tapi maksud gue di sini adalah jangan tergiur sama hal yang instan, karena biasanya kadang itu sesuatu hal yang too good to be true. Jadi you know, janganlah, kayak yang gue bilang tadi, kalau ada sesuatu yang too good to be true itu berarti harus dipertanyakan lagi. Jaga mental, jaga fisik. Kalau bisa jangan pacaran dulu deh, janganlah. Kalau duh gimana ya, susah men. Kalau lu ngerantau terus lu sakit hati, itu lo rasanya pengen pulang aja sih. Lu pasti rasa kayak pengen cabut, lu rasanya pengen, gue pulang aja lah, gue udah gak tahan di sini gitu. Karena kalau lu ngerantau, kalau lu sakit hati, gimana cari duitnya? Karena lu bakal mikirin hati lu doang, lu nggak mikirin lu bertahan hidup lagi. Intinya buat gue merantau tuh bukan tentang berhasil sih, bukan tentang sukses, tapi tentang mencoba, tentang belajar, sama tentang bertahan sih. Jadi nggak ada yang salah, karena semuanya bagian dari lu belajar, bagian dari lu berproses. Lebih mending mencoba daripada gak mencoba sama sekali. Lebih mending gagal dibanding lu gak coba sama sekali. Karena gagal pun adalah bagian dari belajar.
So it's okay. Gue ngerasa gue pengen cerita aja. Gue ngerasa saat gue melakukan ini tuh gue ngerasa gue cerita sama uh, teman-teman gue di kampung, orang rumah gue juga. Gue ngerasa lebih relief aja sih. Gue jadi ngerasa punya temen ya, dan kalian juga part of it gitu loh. Makanya gue bisa bikin video sekarang dan gue cerita juga. Pas banget ada yang nelfon gue. Ya udah, bye guys. Pokoknya semangat, jangan pantang menyerah. Semangat. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya bener kok. Oke, dadah.